Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Nggih, ke Wonosalam Tumbas Tomat bersama Bu Siti Aminah kembali ke Surabaya. Jawab salam dengan semangat, insyaallah as-sakinah semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa lailir rahmah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Masyaallah, tabarakallah, yang kita muliakan Ketua Takmir dan pengurus Takmir Masjid As-Sakinah Pantai Matahari. Lah iya matahari ya mentari, Bu. Gak kono gak kene nek ibu cerewet. Nggih, Pantai Mentari yang insyaallah senantiasa Allah meridhoi. Juga para sesepuh, tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena memang belum kenalan. Di sini banyak sesepuh saya tabarukan datang panjenengan ada di sini untuk silaturahmi sambung seduluran. Muga-muga panjenengan semua calon-calon surga. Sing muni amin masuk surga. Sing muni amin kok dapat hadiah umroh. Umrohnya berapa, Pak? Satu diamini sampai nake. Tapi tidak apa-apa. Satu umroh itu yang formal dari Masjid As-Sakinah. Tapi tidak menutup kemungkinan. Kok masih ya? Belum muncul. Harusnya ada slide-nya ini. Oh, sebentar. Oh ya. Nah. Walaupun nanti panjenengan tidak mendapat umroh secara formal dari As-Sakinah karena memang harus satu orang, kan nggak mungkin ya dibagi musakminnya kayak. Maka insya Allah dengan panjenengan istiqomah jamaah di As-Sakinah sampai waktu syuruk, ya itu bahkan lebih utama daripada haji dan umroh. Itu Rasulullah yang bersabda, ya. Jadi makanya nek perlu jenengan nggak usah harap-harap hadiah umroh, kayak no aku aja. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, ikhwah fillah, azakumullah. Pertama dan utama, muji syukur datang ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa sowan datang ngarsa panjenengan semua. Yang jelas berbagi bahagia, selalu merindukan Ramadan yang mulia yang tanpa terasa sudah hari yang ke-27. Nah, kecepatan nggih. Nggih, yang ke berapa ini? 17 ya. 17 Ramadan. Tentu kula jenengan sangat berbahagia, sangat bersyukur, dan orang yang bersyukur dengan Ramadan insyaallah diharamkan jasadnya masuk neraka. Otomatis panjenengan calon-calon surga. Dan tentu yang sangat istimewa Bapak Ibu yang saya muliakan, panjenengan nanti disediakan pintu khusus namanya Ar-Rayyan kangge panjenengan yang ibadah di bulan suci Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Tentu syukur kula jenengan dengan tetap berpuasa. Ibu enggak ada yang mokel kan? Enggak ada nggih? Nggih. Mosok enggak ada? Pasti ada nggih, enggak apa-apa. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman. Bukan sekedar manusia, bukan sekedar orang Islam, tapi orang beriman. Karena satu yang diajak komunikasi hanya orang beriman. Yang kedua,
Orang beriman itu punya keyakinan dan tahan godaan. Jadi saya sering nek kuliah subuh itu nggak ada masalah Pak. Nek kuliah zuhur, kuliah asar, kemudian kuliah menjelang berbuka. Ketika di jalan itu banyak godaannya. Ketoknya warungnya tutup tapi gondal gandul sikile. Ya, itu banyak seperti itu. Di pojokan Gubeng itu es legen itu rame Pak. Itu tak duduk malah sampean merorono gitu. Ini yang sekalian. Ya. Maka hadis Rasulullah sahih, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kenapa kita puasa Ramadan? Karena dalam satu hadis sahih, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kabair. Jadi salat 5 waktu Jumat 1 dengan Jumat pekan depan, lalu Ramadan sekarang dengan Ramadan tahun depan, semua sebagai penghapus dosa. Ketentuan dan syarat berlaku, yaitu ketika tidak melakukan dosa-dosa besar. Tadi malam saya ngisi di Baitur Razak Citra Raya, ketika menerangkan ini, termasuk dosa besar, grade yang pertama adalah syirik. Ternyata grade yang kedua, dosa besar adalah durhaka kepada orang tua. Ternyata ada yang pernah durhaka kepada orang tua dan orang tuanya sudah paripurna, sudah meninggal dunia. Jadi menyesalnya Masya Allah. Oleh karena itu panjenengan yang masih ada orang tua, mohon bahagiakan mereka. Ketika panjenengan berhasil membahagiakan orang tua, insya Allah panjenengan dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamaah sekalian. Termasuk mensyukuri Ramadan tetap membersamai Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan spesial Ramadan diturunkan kitab secara universal, yaitu Al-Quran Karim, yang mukjizat secara integral, yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Untuk itu jamaah sekalian, kali ini kita mendapatkan satu tema yang luar biasa dari takmir, sambut nuzulul Quran untuk perbaiki peradaban. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Hadirin, kita sebagai manusia niki menungso kabeh nggih. Bu, sing gak nyaut berarti untuk menungso iki. Ngaten nggih? Kita adalah manusia. Dan manusia yang terbaik di antara sekian manusia adalah orang-orang yang beriman. Dan di antara sekian orang yang beriman adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Hujurat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah itu ciptakan manusia berbeda jenis kelaminnya, tidak sama latar belakangnya, ya, berbeda juga suku, bangsa dan bahasanya. Ya, selagi di Surabaya aja di samping bahasa Jawa ada ngucap Madura, bedah teritan Madura ya, benyak, alhamdulillah, manis onggu tadi, nih. Itu jamaah sekalian. Dan ternyata sekian perbedaan yang ada di tengah-tengah pergaulan manusia, di samping saling mengenal, saling toleransi, saling mengetahui, endingnya ternyata inna akramakum indallahi atqakum. Ini sekian manusia yang diciptakan Allah ini, yang paling luar biasa adalah yang bertakwa.
insya Allah termasuk panjenengan. Kok gak amin belas ini ada? Kaset. Ini saya terus terang Pak, saya itu kalau ngaji subuh itu sedikit, paling yang hadir ya di depan saya ini aja. Ini banyak kayak pengajian umum ini. Insya Allah jangan dapat umroh semua, yakin. Ya, jangan itu umroh itu bukan masalah dari mana, nanti panggilan Allah. Ya, saya tuh sering kalau mengantarkan teman-teman jamaah umroh itu, ya. Dan makanya doa saja, berdoa pasti dipanggil Allah. Ya, kalau sampai 200 tahun nggak dipanggil Allah ke tanah sucinya, insya Allah dipanggil ke hadiratnya. Tapi kan calon-calon surga, amin ya rabbal bertakwa. Jadi tidak semua manusia mulia kecuali yang beriman, tidak semua manusia beriman kecuali yang bertakwa. Dan ternyata jamaah sekalian yang saya muliakan, ketakwaan seorang insan itu ternyata ketika dekat dengan Al-Quran. Ketika kula jenengan membersamai Al-Quran, makanya kula jenengan mendapat jaminan peradaban yang terbaik dari Allah, tergantung kula jenengan dekat atau jauh dengan Al-Quran. Nun sewu tegene surah Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna sesungguhnya kami Allah, nahnu ya kami Allah, nazzalna yang menurunkan al-dzikra Al-Quran. Dalam konteks bahasa lughawi, tata bahasa Arab biasa, inna ini limu'azzam nafsah, Allah mengagungkan dirinya sendiri. Tapi secara balaghah, kalimat inna apalagi ditambah dengan nahnu, ini berarti ada keterlibatan panjenengan. Mulia tidaknya kula jenengan tergantung Al-Quran. Ketika Al-Quran panjenengan muliakan, maka sejauh itulah Al-Quran akan bermanfaat di dalam segala aspek kehidupan. Makanya nuwun sewu Bapak Ibu, Islam memang dijaga sama Allah, ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika panjenengan tidak menjaga Al-Quran, tidak menjaga Islam, ya, makanya pakai kalimat inna. Harusnya kalau secara khusus Allah cukup dengan inni anzaltu. Kenapa inna? Berarti kemurnian Al-Quran termasuk panjenengan ketika ingin dijaga peradaban kula panjenengan, maka terlibatlah untuk menjaga kemuliaan Al-Quran. Makanya Al-Quran ini betul-betul turunnya saja di bulan yang suci, karena sebagai benar-benar kitab yang suci. Tanggal berapa Ibu nuzul Quran itu? 17 napa Bu? 17 Agustus, 17 Ramadan. Dan luar biasa Bapak, Indonesia dengan Islam itu banyak kesamaan. Ketika panjenengan berbicara 17 rakaat di dalam sholat, ada ternyata turunnya Al-Quran 17 Ramadan. Dan 17 Ramadan identik juga berbangsa bernegara, ada 17 Agustus. Kalau Al-Quran bulan Ramadan bulan ke-9 berarti angka tertinggi. Tapi kalau Agustus bulan berapa? Bulan ke-8. Kenapa kok 8? 8 demi langkah masa depan. Makanya kemerdekaan Indonesia ini untuk masa depan putra-putri kula jenengan, generasi kula jenengan. Itu para pejuang-pejuang kita menanamkan satu perjuangan yang luar biasa ini, ya tentu hendaknya nanti dibersamai dengan Al-Quran, agar Indonesia yang notabene mayoritas muslim ini terjamin dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian.
Baik hadirin rahimakumullah, jadi kemuliaan seorang insan adalah dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena kalau jenengan berjiwa Al-Quran ini sebetulnya penciptaan kalau jenengan itu satu paket, Pak. Bagikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Allah ciptakan manusia sekaligus menciptakan petunjuknya. Ya. Bahkan kalau boleh saya menganalogikan dari kiai saya itu, kenapa kalau jangan disebut santri sampai ada hari santri tidak ada hari kiai? Ternyata santri itu singkatan, Pak. Mungkin saya pernah matur ke jenengan ketika sama suara muslim beberapa waktu lalu. Orang Jawa itu seringkali kan nyingkat-nyingkat ya, Pak ya. Kiroto dikira-kira tapi nyoto. Megeng rumeksa perkara sing ageng. Koja agung syahrun azim. Bantu di maneman kon gawe putu. Lamaran kenapa pakai emas? Kok nggak pakai besi? Karena emas itu lambang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bukan mbak-mbak tapi mas-mas. Paham ora mungkin ini. Terus tukar cincin. Kenapa cincin? Singkatan, Pak. Aku cinta, kamu cinta. Disingkat cincin. Kenapa ada kalung? Karo aku nek lungan-lungan. Ya, bagaikan mobil dan bensin, gitu loh, Pak. Ya. Aku dengan dirimu bagaikan mobil ambulan dengan iu-iu. Nah, sok romantis. Ya. Terus gelang, napa kok gelang? Gelo nek sampean ilang. Kok waduh, ya apa ora? Oh, kadang-kadang bapak arep pamit ngasakinah, nang ndi, Pak? Asakinah. Langsung jangan tinggalkan aku. Ngono bapake balik kanan gerak gak sinu jamaah. Niku tegen kula mriku, Pak, Irak mriku. Irak iringane jarak. Mau dikira tuh gare Iran. Ini nun sewu. Atas ini satu paket program kemanusiaan untuk meraih kebahagiaan dan kebaikan dengan identitas nilai-nilai Al-Quran dalam kepribadian. Dari kepribadian yang terinspirasi dengan nilai-nilai Al-Quran inilah yang akan menjamin kebaikan-kebaikan sebuah peradaban. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga jika memisahkan diri dari Al-Quran, maka seorang manusia itu akan mengalami kehancuran, kerusakan dan kehinaan. Itu. Nah, itu pula jangan kalau kepingin bahagia dekatlah dengan Al-Quran. Sampai Al-Quran itu khusus di bulan suci Ramadan, Rasulullah mencontohkan tadarus dengan malaikat Jibril, dengan para sahabat. Di sini ada tadarus juga ya, Pak ya? Sudah berapa kali khatam? Mau? Masya Allah, luar biasa. Tapi yang ngono, Pak, nek saged istiqomah. Fussilat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqamu. Nek wis biasa maca Quran, biasa tilawah, salat jamaah, ya, kemudian menjaga ukhuwah selama Ramadan yang penuh berkah, ya aja Ramadan tok. Mengke pasca Ramadan ya tetap ngaji Al-Qur'an. Ayo apa ngene iki pirang-pirang khataman. Bar Ramadan itu Al-Qur'ane nganggur tok. Anyar terus. Ana sing lecet iku mek surat tok. Surat apa? Surat Yasin. Sebabnya apa? Diwaca bedak malam Jumat, dibarengi karo qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Nek mulai digawani ngragas kabeh to. Jadi itu nama sekalian. Monggo Al-Qur'an itu dibaca istiqomah. Ya. Dari orang yang baca Al-Quran, kenapa nanti di hari kiamat itu panjenengan mendapat syafaat itu. Dalam satu hadis disebutkan antara Ramadan dan Al-Quran, huma yashfa'ani li ahlihima. Baik puasa Ramadan maupun Al-Quran nanti memberikan syafaat datang panjenengan. Rasanya mboten lengkap kalau panjenengan puasa tapi meninggalkan Al-Qur'annya. Panjenengan maca Al-Qur'an saged niku nggih setelah Ramadan walaupun tidak sekali khatam ya minimal one day
Mancu 1 hari 1 juz. Tapi kadosnya panjenengan sibuk semua, ya udahlah setengah juz. Hari ini berapa juz, Bu? 3 juz. Juz jambu, juz apokat. Ya monggo lah setengah juz ya. Ya kalau nggak bisa juga ya 1/4 enggak apa-apa. Bahkan kalau nggak bisa satu halaman. Ya bolehlah 1 halaman. Pokoknya 1 ayat lah. Masa sedina sak ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Ndak remah kan. Ini jamaah sekalian. Baik hadirin rahimakumullah. Nah, fungsi dan kedudukan Al-Qur'an. Kenapa kalau jenengan dekat dengan Al-Qur'an? Ibarat panjenengan tumbas kendaraan. Mau Pajero, mau Alphard, mau Alphatekah. Ya. Semua itu pasti ada buku petunjuknya. Ya, makanya saya katakan satu Pak. Nah, di sini fungsi dan kedudukan Al-Qur'an. Ingkang sepindah. Al-Qur'an terbukti mengubah satu peradaban jahiliyah menjadi peradaban berakhlakul karimah. Kalau jenengan pirsa nggih, di masa jahiliyah itu seperti apa? Dekadensi moral luar biasa. Ya. Pokoknya ana wong wedok kok hamil, dititeni, didelok terus. Engko atik metu lanang dijarno. Kok lahir perempuan langsung dibunuh hidup-hidup. Itu zaman jahiliyah. Ternyata sekarang ini malah kadang lebih jahiliyah, Pak. Tidak usah ngenteni lahir. Makanya ada aborsi kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Itu namanya jahiliyah modern. Termasuk bagaimana peradaban mereka ketika salah mengartikan sebuah konsep ketuhanan. Animisme dan sebagainya. Jadilah maka datangnya Al-Qur'an ini merubah zaman jahiliyah, zaman kebodohan di dalam keimanan menuju kemurnian tauhid untuk mengesahkan Tuhan. Makanya disebut manungsa itu manunggaling kawula karo sing maha kuwasa. Niku jenenge tauhid. Ya. Wahhada yuwahhidu tauhid. Nyuwejikaken Gusti Allah manungsa. Makanya wong Jawa niku enak nggawe kata-kata. Jenengan aja matur aja ngendikan menusa, Pak. Nek menusa niku elek, menusa. Menus-menus ora krasa. Saya tuwa kakean dosa. Mentang-mentang waktu cik muda disayang mara tuwa. Sing asline teko Mojokerto. Sowan nang Sura, kesasar nang Jaya. Oh, pengalaman sedaya. Jadi nuwun sewu. Makanya kula jenengan ya diberikan didikan Al-Qur'an ini ternyata merubah peradaban yang Masya Allah membawa kehormatan sebagai seorang insan. Ini yang Al-Quran itu mengubah cara berpikir, ya, bagaimana berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia. Juga di sana diatur sistem kehidupan kita, jamaah sekalian. Jadi Al-Quran itu bukan merintahkan sholat, aqimis sholat saja tidak. Bukan wa aqimus sholat wa atuz zakah juga tidak. Tapi juga termasuk memikirkan bagaimana kula jenengan berbangsa dan bernegara. Nuwun sewu Pak, 5 Pancasila itu loh. Gak tahu jenengan hafal napa mboten Pancasila itu. Pancasila apa mboten Bu? 1. Lho kok syahadat ya apa sih? Ketani. Nggih. Lho Pancasila niku semua berdasarkan Al-Qur'an. Makanya aja sok-sokan Pancasila niku gak ono Al-Qur'an. Ya ora ono Al-Qur'an kok ono Pancasila. Masa ono Bismillahirrahmanirrahim Al-Pancasila ya gak ada. Tapi isinya inilah yang dimaksud dengan merubah satu sistem kehidupan termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini maka Allah Subhanahu wa taala dawuh tengene surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah
wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Bapake Allah, ibuke ngowo. Allah nggih niate niku zikir, ora kok terus kula nate kanca-kanca mahasiswa niku, Pak Ustadz apa ada hadisnya? Tidak ada. Nggih, tapi umumnya sifatnya ini ngaji bersama. Dengan muni Allah niate zikir ngoten mawon. Nggih, bukan terus wajib menyauti bacaan kan mboten. Ngoten. Wis sing muni Allah muga-muga kabul hajate nggih. Dibaleni min qablu la fi dhalalim mubin. Enak toh, adem rasane. Mengke kondur saking mriki jenengan Allah Allah. Nang pasar ya ngono tuku brambang. Niki pinten Bu? Allah Allah Allah. Piro Bu? Ngenyang ambek Allah Allah terus mawon. Termasuk jenengan ngrasani tanggane plek sret langsung Allah 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 Allah. Dijamin gak sida ngrasani. Paling ambek tanggane dikira ketempelan jin saka Mesir. Ini jangan sekalian. Baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada umatnya, kepada kaumnya seorang rasul yang buta fil ummiyina. Jadi Rasulullah itu buta huruf, yo gak iso maca huruf, yo gak iso nulis huruf. Ini membuktikan benar-benar kemurnian Al-Quran. Itu jamaah sekalian, dibacakan ayat-ayatnya langsung, diajarkan malaikat Jibril, dibacakan kepada umatnya, ya, diajarkan kepada umatnya ini dengan kitab, dengan hikmah, mensucikan hati mereka. Ngoten ya sekalian. Diberikan uswah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Qur'an menjadi sebuah pedoman kehidupan dan tentu sebagai pedoman dasar berperadaban. Itu Al-Qur'anul Karim. Mengatur lengkap tentang kehidupan, kepribadian, ya, kekeluargaan, yang tadi saya sebutkan juga termasuk bernegara, bagaimana cara memilih pemimpin, taat kepada pemimpin, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, itu ditata sedemikian rupa dengan Al-Quran yang mulia. Ya. Jadi jika manusia menjadikan pedoman, maka kehidupan akan teratur dan bermartabat. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Oke, baik, kita lanjutkan saja. Sampai jam 5 berapa tadi? 5.45. Oh, masih ada waktu ya. Nah, ini. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam yubasyshirul mu'minin. Rada lemot ngene ya. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Mungkin gara-gara suaraku elek iki. Nek Ustaz Imam ngono qori lah, aku korak ya. Suaranya ya pas-pasan iki. Inna hadzal Qur'an, sak temene Al-Qur'an ini yahdi, siap memberikan hidayah. Lillati hiya aqwam, terhadap sebuah kehidupan yang lebih jejak, lebih teratur, lebih konsisten. Wa yubasyirul mu'minin, Al-Quran ini memberikan kabar gembira kepada panjenengan orang-orang beriman. Orang yang berimannya bagaimana? Alladzina ya'maluna shalihat, mereka itu yang diaplikasikan keimanannya dengan amal-amal soleh. Mangkane tenggene al asri itu wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus. Gandengane iman itu amal soleh. Ngaku iman kok gak amal soleh, dipertanyakan. Wong ngaku iman kok posone poso sapi, mari mangan di sapi. Poso wedhus mangan karo adus. Nuwun sewu pengumuman, ibu-ibu walaupun sedang halangan, kalau bisa jangan dahar ngunjuk di sembarang tempat, dijaga, nggih. Ngoten, dijaga kehormatan Ramadan dan orang-orang yang berpuasa.
Walaupun panjenengan ketika ada orang yang makan minum di mana-mana ya tidak usah gampang tergoda. Wong iman itu tidak gampang tergoyahkan kok. Punya jati diri, Pak. Ya, sampai dicontohkan loh, cuma terima godaan makan minum, Bang. Sampai orang itu loh, Pak, orang beriman itu digoda secantik Luna Maya, mantan saya. Umpama enggak pernah tergoyahkan. Dicontohkan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya'maluna shalihat, diberikan kabar gembira annalahum ajran kabira, sesungguhnya bagi mereka itu mendapat pahala yang sangat besar. Masya Allah ya. Ini fungsi dan kedudukan Al-Quran. Yang nomor 3, Al-Quran, nah ini memuliakan, mengangkat derajat setiap insan, umat manusia. Makanya terjadi surah Al-Isra itu disebutkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Oh, rada ngantuk aja nih. Wa nunazzilu minal qur'an, kami Allah menurunkan Al-Qur'an ya, ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, semua merupakan obat. Wa rahmatul lil mu'minin, berdampak rahmah kasih sayang kepada orang-orang beriman. Dari ayat inilah para ulama kiai kula jenengan biyen terus nyanyi tombo ati iku limo, terus wernane, terus kaping pisan maca Quran. Ternyata syaratnya supaya tentram hatinya itu maca Quran sak maknane. Gak ono kok siiran maca Quran sak legreke, gak ono. Makanya maca Quran warattilil Qur'ana tartila, pelan-pelan, iramanya yang bagus. Zayyinu aswatakum fi qiraatil Qur'an, seperti itu. Ya, Al-Quran mengangkat derajat setiap manusia. Ya, ketika sebuah bangsa ini berpegang teguh kepada Al-Quran, maka akan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebaliknya ini, ya, jika meninggalkannya, maka akan mengalami kemunduran. Kula jenengan orang beriman. Ya. Makanya kekuatan teman-teman kita di Palestina itu hampir semua anak begitu lahir itu di program untuk tahfidzul Quran. Itu di Palestina. Makanya panjenengan berbahagia kalau ada punya anak yang hafid, itu nanti memasangkan mahkota panjenengan di hari kiamat di surga. Monggo ngoten nggih. Nih. Hafalnya juz 30. Juz 30 apa 30 juz? Juz 30. Itu pun hafalnya kul waili kesuwen. Itu jangan sekali. Nggih, baik. Innallaha, dalam satu hadis sahih riwayat Muslim, innallaha sak temene Gusti Allah yarfa'u bihadzal kitab, bisa mengangkat derajat dengan kitab Al-Qur'an ini aqwaman, beberapa kaum, wa yadh'u bihi akharin, dan juga bisa menjatuhkan kaum-kaum yang lain yang tidak berpegang kepada Al-Qur'an. Ini jamaah sekalian. Baik. Bagaimana sikap kita terhadap Al-Qur'an? Sikap kita terhadap Al-Quran, yang pertama ittiba, surah Al-An'am 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, inilah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh barakah, maka fattabi'u, ikutilah Al-Quran, wattaqu la'allakum turhamun, dan bingkailah kehidupan kita dengan takwa Allah agar disayang dirahmati Allah. Itu jamaah sekalian. Lalu yang kedua di surah Shad ayat 29, hampir sama ayatnya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru. Tadi ittabi'u, yang kedua tadabbur. Yadabbaru, supaya kula jenengan saged mengangan-angan, memperhatikan maknanya. Ayatihi wal yatadzakkar ulul albab,
supados jadi bahan pengingat bagi orang-orang yang berakal. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, agar hidup kita bahagia, maka dasarilah hidup ini dengan Al-Quran. Baik jamaah sekalian, masih mampu ini Bapak Ibu? Ini khusyuk apa ngantuk ini? Oh enak, ngaji harus sembujung, medingkrang ya Allah. Wis tak dongane muga-muga gak ndek utang kabeh nggih. Coba mau ndek utang, muga-muga sing diutangi lali ya. Senengane. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, oleh karena itu agar merubah peradaban kula panjenengan, cintailah Al-Qur'an. Hadis ini menggambarkan barang siapa yang ingin mengetahui bahwa dirinya mencintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikanlah apabila ia mencintai Al-Quran. Tolak ukurnya kula jenengan cinta Allah dan Rasulnya ketika kula jenengan cinta dengan Al-Quran. Cinta itu ya alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Cinta dalam hal ini adalah beriman kepada Al-Quran. Orang yang beriman kepada Al-Quran adalah orang yang ketika turun Al-Quran kepada panjenengan, lalu panjenengan membaca dengan sungguh-sungguh. Haqqa tilawati. Nek gak iso maca ya kudu belajar maca, Pak. Harus ada gerakan buta huruf Al-Quran. Aku wis tuwek Pak Khazin, ndak peduli wis tuwek, mumpung ana wektu. Ngoten, Pak. Jangan sampai kula jenengan wong Islam buta terhadap huruf Al-Quran. Apalagi sekarang kan banyak metode ya Pak ya, metode tilawati, qiraati, iqra dan sebagainya. Jenengan kok kangelan dieja satu-satu tidak apa-apa. Bab kaba, bab kasrobi, memut kama, tak kasroti, babi mati, gak apa-apa. Loh, itu kan jenengan niatkan belajar satu huruf itu 10 pahala Pak. Apalagi Ramadan sampai berlipat ganda. Bab kaba, jim do maju, bab kaba, do maru, baju baru, tidak apa-apa. Bab kaba, bab do mabu, alif ka ayak do mayu, babu ayu, tidak apa-apa. Ya Allah, monggo jangan mau kalah sama anak cucu kula jenengan. Itu nggih. Ini cinta Al-Quran. Baik. Nah, ini di sini ada 6 tanda jatuh cinta kepada Al-Quran bagi seorang mukmin. 45 berarti cukup ini ya. 6 tanda menggambarkan panjenengan. Kalau ada 6 tanda ini ada di panjenengan, berarti panjenengan jatuh cinta kepada Al-Quran. Kalau jatuh cinta kepada Al-Quran, insya Allah panjenengan siap menghadapi kemuliaan dan merubah satu peradaban dan keadaan. Minimal panjenengan kok omahe tinggi maca Quran, zayyinu buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Ini aja malah tinggi dangdutan, Pak. Omah sing apik niku sing jerone ana wacanan Al-Quran. Bersinar Pak dari langit itu. Nur Al-Quran itu muncul, Pak. Hati-hati, jenengan kok sering ngrungokne dangdut, hati-hati. Survei membuktikan, wong niku nek ngrungokne dangdut niku cepet mati, Pak. Aku gak meden-medeni loh ya. Iku sesuai dengan musiknya, jangan rungokne ae. Dangdut gitu. Dangdut. Dangdut. Apa itu dangdut? Dang mati dulu aku tau Bu ya Allah. Enggak apa-apa, aku palapa gak payu lah. Nggih, monggo sekedar hiburan, nggih. Tapi ojo sering-sering. Lebih seringlah membaca Al-Qur'an, melakukan Al-Qur'an. Bacalah ayat-ayat Al-Quran daripada ayat-ayat setan. Oh, nggih kula niku tuwek-tuwek niku, nenek-nenek, kakek-kakek ngomong putune niku gua ya. Apa teh. Aduh, ngono sing bae wis tuwek bar ngono malah nyanyi ngene. Jangan tunggu lama-lama. Lho kan kandhani. Ya Allah, itu anak-anak, itu korban TikTok itu. Ini jangan sekalian rahimakumullah. Oke, baik. 6 tanda jatuh cinta kepada Al-Quran. Ingkang sepindah at-tasdiq. Oke, membenarkan alias mengimani Al-Quran.
bahwa Al-Quran itu dzalikal kitabul la raiba fi. Tidak ada keraguan sedikit pun. Jangankan satu surat, jangankan satu ayat, jangankan satu huruf, satu harokat pun tidak ada yang diragukan sedikit pun. Beda satu titik saja di Al-Quran, itu akan berubah arti, lafadz dan maknanya. Makanya nuwun sewu, dulu ketika awal turunnya Al-Quran Pak, belum ada titik harokat, belum ada. Disempurnakan ketika zaman Umar bin Khattab. Ya, itu masya Allah diberikan harokat, diberikan titik. Lu titik yang ngisor situ ambek ngisor apa dhuwur situ niku lho pun beda. Lek titik dhuwur jenenge napa? Nun. Nek ngisor ba. Qaf nggih titike kalih. Nek titik situ fa. Ngoten, Pak. Mulane wong ngaji satu-satunya kitab, satu-satunya bahasa. Makanya kula niku paling remen belajar bahasa Arab dari sejak dulu di pondok itu. Kenapa? Satu, termotivasi dengan hadis Rasulullah. Uhibbul araba li salasin. Aku seneng wong belajar bahasa Arab itu karena 3 perkara. Yang pertama, li anni arabi. Saya ini orang Arab. Yang kedua, wal Qur'anu arabi. Al-Qur'an berbahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannati arabi. Ucapannya, dialektikanya orang-orang ahli surga nanti juga berbahasa Arab, Pak. Jadi belajarlah bahasa Arab. Ben gak Arapati genah. Itu yang pertama, motivasi. Yang kedua, betul-betul berdasarkan penyelidikan seluruh bahasa, ya. Ternyata yang paling jujur, paling konsisten hanya bahasa Arab, Pak. Hanya bahasa Al-Qur'an. Sampai panjang pendeknya itu loh Pak diatur. Mat tabi'i gitu, mat wajib mutasil, majais, sekian harokat itu Pak. Sampai makhrajul huruf, sa dengan sin, sin dengan shin, shad itu beda-beda Pak. Coba jangan bandingkan dengan bahasa Inggris. Jangan mau coba huruf I ini bahasa Inggrisnya apa? I, gitu. Kenapa sih kok gak ditulis I ngono ae? I love you apa? I love you too, Bu. Lapus juga karo arti. Itu I love you diwaca I love you. Di zaman awal kalau belajar bahasa Inggris itu, Pak. Dulu mungkin jangan mirsani nih. Buku dulu kan ada I am reading sang kancil. Saya ingat betul itu. Mungkin kok I am ya wong I am ngono lho. I am reading ya. Itu menggambarkan enggak ada konsisten. Kalau Al-Qur'an enggak, Pak. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendek dibaca pendek. Makanya panjenengan maca kok sedikit saja berubah, artinya juga tidak sama. Panjenengan maca wallahu sami'un alim. Alim itu pakai ain, maha mengetahui. Tapi ada jangan maca sami'un alim, a biasa. Mek kacek titik tok niku. Alim artinya napa? Zat yang maha pedih. Allah kok pedih ngawur ae. Pedih ya kalau jenengan nek jatuh tempo karena duwike baru pedih. Ya itu. Makanya la raiba fi. Kalau jenengan membenarkan itu. Baik, yang kedua, tilawah sesuai dengan makhraj dan hukum bacaannya yang terangkum di dalam ilmu tajwid. Imam Al-Jazari mengatakan, ya, fa in akhdal tajwidi khatmul lazim, ya, faman qara al-Qur'an, ya, bi ghairi tajwidin fa huwa asim. Memakai tajwid dalam bacaan Al-Quran itu wajib. Ketika tidak pakai tajwid maka termasuk berdosa. Jadi makanya belajar. Walaupun tidak tahu namanya ikhfa, iklab, idhar, idgham, tidak apa-apa. Tapi yang penting praktek bacaannya. Ngaten Pak. Yang kedua. Ini T yang ketiga, tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran, surah An-Nisa 82. Kita tadabburi isinya, ya, dikaji. Nah, di situ ada akidah, ibadah, muamalah, ada sejarah, difahami lalu diaplikasikan.
Inilah di sini maka T yang keempat adalah ta'mal, napa? Mengamalkan. Mengamalkan isinya dalam segala aspek kehidupan, menjadikannya sebagai dasar pedoman hidup agar diberikan kehidupan peradaban yang terbaik dari yang maha hidup dan memberikan kehidupan. T yang kelima tabligh, menyampaikan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik panjenengan adalah yang belajar Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran lalu mengamalkan dan mengajarkannya. Rawahul Bukhari. Kemudian ya, T yang terakhir tahfidz. Tahfidz ini artinya adalah satu, menghafalkan. Yang kedua, kok dereng sakit menghafalkan, minimal menjaga bacaannya, menjaga istiqomahnya, menjaga bagaimana kula jenengan mengerti maknanya dengan mengkaji tafsirnya. Nuwun sewu Bapak, Masjid As-Sakinah insyaallah sudah familiar dengan tafsir Al-Qur'an nggih. Ada Pak beberapa masjid itu ketika diajak ngaji tafsir itu mboten usah yai kejeron. Jerone lho sak pira. Wong Islam itu wajib ngerti tafsir Al-Qur'an. Nggih. Soalnya napa nek gak ngerti tafsirnya ya nanti takutnya ngawur Pak kalau jangan memaknai Al-Qur'an. Ngoten. Nggih, itu jamaah sekalian, jadi menghafal dan menjaga isi kandungan Al-Qur'an. Intinya jamaah sekalian ada 6 kunci T sebagai bukti cinta kula jenengan dhateng Al-Qur'an. Tasdiq, tilawah, tadabbur, ta'mal, tabligh dan tahfidz. Insyaallah panjenengan semuanya dengan dekat Al-Quran insyaallah diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan, barokah dunia dan sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pas jam 5:44 menit, jadi imsak kurang 1 menit. Disiapkan pertanyaan, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Di sini kesimpulannya adalah bahwa nuzul Quran memberikan pesan indah kepada kula panjenengan. Yang pertama, memperbaiki akidah dan akhlakul karimah. Diterjemahkan dalam hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang kedua, menjadi pedoman dalam kehidupan, dan yang ketiga, mengangkat derajat peradaban. Oke, monggo sambil kenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik Ustadz, Al-Quran dulu kan dapat mengubah masyarakat jahiliyah menjadi peradaban yang mulia. Namun dewasa ini banyak orang membaca bahkan menghafal Al-Quran, namun kenapa perubahan di masyarakat itu belum begitu terasa? Malah yang kami rasakan ini akhir-akhir ini malah terjadi degradasi moral dan akhlak di kaum muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu namanya Pak? Ali, Pak. Pak Ali saya Pak. Hai. Ali. Ali, oh Ali. Kayak petinju Muhammad Ali dia. Ali itu artinya orang yang derajatnya tinggi. Ya, masya Allah. Makanya badannya kan tinggi ya Pak. Ya. Ya, saya kan imut. Biyen Pak imut saya kira amit-amit. Terus ngaten. Makanya semua itu tergantung aplikasinya, implementasinya dalam kehidupan. Makanya sampai satu hadis menyebutkan, ya, rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak nanti di akhir zaman orang yang membaca bahkan menghafal Al-Qur'an. Namun yang disayangkan justru Al-Quran mengutuknya. Kenapa? Bisa 3 kemungkinan. Yang pertama, memang membaca tapi membacanya salah, menyadari salah tidak mau berubah. Engkang nomor kali, bacaannya bagus, suaranya indah, ternyata tidak mau tahu bagaimana maknanya Al-Quran. Tapi ini masih mending. Mek trimo ngandalno pahalanya ibadah sunnah. Lah wajibnya itu adalah mengetahui maknanya. Yang ketiga ini harus mengamalkannya.
Makanya kan jaminan Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ngoten. Jadi kula jenengan dimuliakan Allah itu satu komponen yang pertama adalah belajar Al-Qur'an. Tapi tidak demikian, wa 'allamahu. Ya, termasuk bagaimana kula jenengan mengamalkan. Ya, baik mengajarkan kepada orang lain, mendakwahkan kepada orang lain, termasuk wabil khusus ibda' binafsik, dari diri kita terlebih dahulu mengamalkan Al-Qur'an. Maten Pak. Kadang-kadang kalau jenengan ini kan Al-Qur'an berbicara ke selatan gitu. Al-Qur'an ngocek ke Deje, kita ke Laok. Mun Al-Qur'an ke timur, kula jenengan ke Barek. Iki ngerti apa ora basa Madura iki katrok kabeh. Nggih, gitu Pak Ali nggih. Masyaallah tabarakallah. Makanya kula jenengan monggo kita dengan nuzulul Quran ini mengingatkan kula jenengan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin. Nuzulul Quran diadakan, diperingati, dirayakan itu bukan rutinitas, bukan formalitas, tapi bagaimana menunjukkan kula jenengan dari rutinitas ini menjadi berkualitas. Sehingga ibadah kula jenengan menjadi totalitas. Gitu. Poso barang ku nggih ngoten, Pak. Nggih. Jadi rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal jiwal atos. Banyak loh Pak orang berpuasa itu hanya lapar dan dahaga. Itu. Ya, makanya Rasulullah bersabda juga, ya, malam yada' qawla zur wal amala bi falaysa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabah. Tiang niku posone kok gak esok ninggalno perkataan dan perbuatan yang tidak baik, maka nggak ada urusan lagi bagi Allah untuk memberikan pahala dari puasa lapar dan dahaganya. Sampai seperti itu Pak Ali. Maka substansi bagaimana kula jenengan akan diberikan kemuliaan dari Allah ketika kula jenengan memahami dan mengamalkan kitabullah. Bahkan nuwun sewu, ada di kitab Tambirul Ghafilin ini diterangkan nanti itu penghafal Al-Quran itu bisa masuk neraka duluan. Bayangkan. Ini kok ratus ngedeni jenengan yang ngono rasa ngafal ya jangan. Nggih. Kenapa? Gara-gara ketika hafal Al-Quran tidak paham maknanya, tidak mengamalkan isinya, bahkan pamer kemana-mana, hanya sekedar sebagai lomba dapat piala, hanya mendapat apresiasi dari calon mertua. Akhirnya apa? Al-Quran dijadikan sebagai apresiasi duniawi. Itu jamaah sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Demikian, ya, barakallahu fiik. Monggo, ada lagi? Ada Bu, Ibu? Oh ini, monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz, dengan saya Bu Farida. Bu Farida. Oh, yang bintang film itu ya, Mak Lampir itu ya. Aduh, mateng kan. Oh, bukan. Oh iya, monggo Bu Farida. Farida Basah. Nama artis ini ya, monggo. Oke. Pak Ustadz mau tanya, kalau misalnya niatnya itu baca Al-Quran kan katanya suruh baca banyak baca Al-Waqi'ah biar dapat banyak rezeki. Akhirnya monoton ke Al-Waqi'ah terus, nggak mau surat-surat yang lain terus. Kalau mau tidur Al-Muluk biar selamat dari siksa kubur Al-Muluk yang disamperi gitu nggih. Terus kan nggak berkembang, monoton karena semangatnya pingin dapat rezeki yuk ketemu Al-Waqi'ah terus gitu. Nggih matur nuwun Pak Ustaz. Al-Waqi'ah terus ya. Iya. Dalam satu ibadah itu ada 3 fase Bapak Ibu yang saya muliakan. Nggih. Ada fase am, ada fase khos, ada akhossul khos. Ketika kula jenengan ibadah, termasuk membaca Al-Quran tilawah, ya, harapannya kok mendapat keistimewaan dunia, itu termasuk ibadah am, ibadah umum, ibadah wong awam. Sehingga termasuk baca Al-Quran ya dipilah-pilih. Al-Waqi'ah terus ben sugih. Engko nek wis sugih utang akhirnya nyalahno Al-Quran. Makanya ojo pilih-pilih. Lah boleh enggak? Ya boleh, tapi jangan itu toh. Memang berbagai surat itu punya maziyah sendiri-sendiri, punya spesifikasi kemuliaan keistimewaan sendiri-sendiri.
Makanya jangan pilih-pilih. Sing apik niku nggih terus dari ayat ke ayat, dari juz ke juz sampai terakhir khataman, didoakan, ngundang jamaah. Lah kok aku diundang kon ceramah, ngono lho Bu. Kan ambek promosi. Itu sing apik. Lah umpama kok kalih Al-Muluk ya tidak apa-apa. Al-Qur'an tetap istiqomah tilawah dari surat ke surat, tapi di sisi yang lain khusus tiap mau tidur malam baca Al-Muluk. Itu bagus. Nek Al-Muluk tok akhirnya sing suwek kabeh surat Al-Muluk iku mang. Naudzubillah min dzalik. Ngoten ya Bun. Jadi makanya jangan pilih-pilih. Jadi pertama fase itu. Yang kedua fasenya orang khos itu gini. Wes aku pokoknya maca Quran dengan harapan dapat ridha Allah oleh swargane Gusti Allah. Itu termasuk. Yang lebih bagus lagi adalah ketika kula jenengan beribadah itu bukan masalah surga atau jauh dari neraka, yang terpenting mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Contoh Abu Nawas itu loh Pak. Ilahi lastulil firdausi a'la gitu, wala aqwa 'alan naril. Nah itu Gusti kula niki asline mboten pantes mlebu swarga nek swarga firdaus. Wong potongane kaya kula blakrak ngene. Gak patek pantes. Tapi ya Allah, saya enggak kuat kalau masuk neraka. Ini coba. Makanya Rabi'atul Adawiyah itu sampai ngendikan ngeten, wis toh kalau toh saya dimasukkan neraka, kalau memang dibarengi dengan ridha Allah ndak apa-apa, sampai segitunya. Makanya nuwun sewu, kalau jenengan nek maca Quran ojo krana ben ngene ben ngono, termasuk duha, salat duha kula jenengan engko ben sugih ben ngene ndak usah. Sing penting ngamalke ajaran Gusti Allah, mengabdikan diri kula jenengan melaksanakan tugas-tugas penghambaan. Salat istikharah bareng Pak. Para yai kula jenengan itu tiap malam tuh salat istikharah. Aja kok pas salat istikharah terus duwe karep. Ya Allah, pilihno ya Allah antara Sofia Lajuba dengan apa? Tidak demikian. Salat istikharah, istakhara yastakhiru istikharah. Dipilihkan dalam kehidupan ini menjadi yang terbaik. Aja melulu masalah jodoh tok ae. Nggih, naudzubillah min dzalik. Itu jelas sekali. Ngaten Bu Farida, barakallahu fik. Wonten malih yang di luar sana wis rasane kaya anu ya, wis jam 5 sore. Masyaallah. Nggih. Sudah mau jam 6, jam 5 lebih 50 berapa ini? 50 berapa? Nah, 54. Ada lagi Bu kok? Tadi terakhirnya jam berapa tadi Mas? Jam 5 lebih? Oh iya itu materi, setelah itu kan ada tanya jawab. Ini tanya jawabnya sampai jam berapa ini? Jam 10, jum. Gimbal, kalau nggak ada yang tanya lebih cepat lebih baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nggih. Anjane wong sing apik niku dadi manungsa iku mang Pak. Di samping manunggaling kawula karo sing maha kuwasa ya kudu manungsa niku manunggaling rasa. Wong sing apik niku ora rumangsa pinter tapi pinter rumangsa. Ya termasuk ceramah bari kudu rumangsa Pak. Nek wis sing ngrungokne wis kesel sikile, wis gringingen awake, ceramah ya ojo suwe-suwe ngono maksudnya. Kudu rumangsa kapan-kapan diteruske. Amin Allahumma amin. Ngaten kemawon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim wahdina ila shiratikal mustaqim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولمشايخنا ولعلمائنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولإخواننا ولأصحابنا ولجماعتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allah, Engkau yang maha terpuji, yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak pandang sayang. Curah limpahkan rahmat-Mu ya Allah, yang dengan rahmat-Mu Engkau ampuni dosa-dosa kami di bulan maghfirah yang suci ini. Ya Allah, ampuni juga kedua orang tua kami, para sesepuh leluhur kami, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Allah, di bulan Ramadan yang tanpa terasa tinggal paruh kedua ini, ya Allah, sehatkan kami, lancarkan ibadah kami, terimalah sholat kami, puasa kami, ya Allah, seluruh amal-amal solih kami. Ya Allah, izinkan ya Allah kami mohon pertobatan dengan Panjenengan ya Allah. Ya, terimalah taubat kami, kabulkan hajat-hajat kami, lapangkan rizki kami dengan rizki yang halal barakah, untuk bekal ibadah, istiqamah, berzakat, infak, sedekah, beramal jariah, terutama di Masjid As-Sakinah, bisa istiqamah, sholat berjamaah, menjaga ukhuwah. Ya Allah, dengan rizki yang melimpah, mudahkan kami berziarah ke Makkah Madinah, berziarah ke makam Rasulullah. Sempatkan kami sholat berjamaah di Masjidil Haram, sholat berjamaah di Masjidil Nabawi, berdoa di Raudhah. Mudahkan kami haji maupun umrah. Ya Allah, kami mohon kehadirat-Mu, ridha-Mu ya Allah, serta surga-Mu ya Allah. Jauhkan dari murka dan neraka-Mu. Engkau yang maha pengampun ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, lipat gandakan pahala kami, berkahi hidup dunia kami, hidup yang sekali mulia istiqomah, suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ke Bungurasih ya, mau ke Krian, ke Bungurasih, cukup sekian. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka